Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi, NIM 1801501136 dari kelas A3. Nah, mata kuliah ini Medan Elektromagnetik. Nah, kali ini teman-teman kita akan membahas tentang materi di bab 9 dari buku Skaum. Bab 9 ini berisi tentang hukum ampere dan medan magnetik. Nah, subbab dari bab 9 ini yang pertama tentang hukum Biot-Savart, yang kedua tentang hukum ampere, yang ketiga tentang curl, yang keempat tentang rapan arus J dan divergensi kali H, yang kelima tentang flux, kerapatan flux magnetik B, yang keenam potensial vektor magnetik A, yang ketujuh teorema Stokes. Nah, langsung saja ke yang pertama yaitu hukum Biot-Savart. Kekuatan atau intensitas medan magnetik atau medan field strength diferensial del H berasal dari arus diferensial 1. Medan tersebut berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, tak bergantung pada medium yang mengelilinginya. Nah, rumusnya itu DH sama dengan IDI kali AR per 4 VR kuadrat. Nah, satuannya itu ampere per meter. Nah, kemudian elemen-elemen arus tidak berdiri sendiri. Semua elemen yang membangun arus yang lengkap berkontribusi terhadap H dan karenanya harus dimasukkan ke dalam perhitungan. Penjumlahan ini akan membawa kita pada bentuk integral dari hukum Biot-Savart. Nah, rumus hukumnya itu H sama dengan integral kontrol kali IDI kali AR per 4 VR kuadrat. Nah, selanjutnya tentang hukum ampere, integral garis dari komponen tangensial dari kekuatan medan magnet di sekitar jalur tertutup adalah sama dengan arus yang ditutupi oleh jalur. Integral kontrol kali IDI sama dengan IN. Pada pengamatan pertama Anda barangkali mengira bahwa penerapan hukum ini adalah untuk menentukan arus dengan suatu integrasi. Padahal biasanya arusnya telah dikenal dengan hukum ini. Akan memberikan kita cara menentukan H. Jadi, penerapan hukum tadi sangat sempurna dengan menggunakan hukum Gauss untuk menentukan D. Untuk dapat menentukan H, haruslah ada simetri bertaraf cukup tinggi pada masalah yang dibahas. Nah, dua syarat yang harus dipenuhi itu, yang pertama, H harus bersifat normal atau tangensial pada setiap titik lintasnya. Nah, yang kedua, jika tangensial maka besarnya harus tetap. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang berikutnya tentang curl. Curl dari medan vektor A merupakan medan vektor lainnya. Titik P pada gambar 9.4 ini terletak di bidang dengan luas delta S yang dibatasi kurva tertutup C. Dalam suatu integrasi yang mendefinisikan curl ditempuh dengan luas tadi berada di sebelah kiri. Vektor satuan normal AN yang ditentukan melalui kaidah tangan kanan ditunjukkan pula dalam gambar tersebut. Maka komponen curl A dalam arah AN didefinisikan sebagai curl A dikali AN sama dengan limit delta S sampai 0 dikali integral kontrol A kali I dibagi delta S. Nah, ungkapan untuk curl A dalam koordinat silindris dan koordinat bola dapat diturunkan dengan cara seperti yang tadi, tapi agak lebih sukar nih. Nah, yang pertama tentang silindris dulu. Curl A sama dengan 1/R kali do AZ per do flux kurang do A flux per do Z dikali AR ditambah do AR per do Z dikurang do AZ per do R kali do A flux ditambah 1/R do R A flux per do R dikurang do AR dibagi do flux kali AR kali AZ. Selanjutnya untuk yang spherical
curl A sama dengan 1 per R sin theta do A flux dikali sin theta per do A theta per do theta dikurang do A theta dibagi do flux dikali AR ditambah 1 per R dikali 1 per sin theta do AR per do A flux dikurang do RA flux per do R dikali A theta ditambah 1 per R do A dikali do RA flux do RA theta maksudnya dibagi do R dikurang do AR dibagi do theta dikali do A dikali A flux nih teman-teman. Nah, seringkali bermanfaat adalah dua sifat dari operator curl. Yang pertama itu divergensi. Dari suatu curl adalah 0 yakni divergensi dikali divergensi A sama dengan 0 untuk setiap medan vektor. Yang kedua, curl dari suatu gradien adalah 0 yakni divergensi dikali divergensi F sama dengan 0 untuk setiap fungsi saklar dari kedudukan F. Nah, selanjutnya rapat arus J dan divergensi kali H-nya itu curl H dikali AX sama dengan limit del Y sampai delta Z sampai 0 IX sama dibagi delta Y kali delta Z sama dengan JX. Divergensi kali H sama dengan J. Nah, keterangannya yaitu hasil penting ini adalah salah satu dari persamaan Maxwell untuk medan statis. Kalau H diketahui dalam suatu daerah tertentu, maka divergensi kali H menghasilkan J di daerah itu. Nah, kemudian kerapatan flux magnetik B. Seperti di kuat medan magnetik A, bergantung pada muatan-muatan yang bergerak dan tak bergantung pada mediumnya, medan gaya dikaitkan dengan H adalah kerapatan flux magnetik B yang diberikan oleh B sama dengan mu H, di mana mu sama dengan mu theta dikali mu R adalah permeabilitas medium tersebut. Satuan B adalah Tesla. Nah, Nah, di mana rumusnya itu integral S kali B kali ds. Tanda flux dapat positif atau negatif bergantung pada pilihan arah normal pada ds. Satuan flux tersebut adalah Weber. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal nih teman-teman. Contoh soalnya itu tentukan flux yang melintasi bagian daerah flux V per 4 didefinisikan 0,01 di bawah R di bawah 0,05 M dan maksudnya 0,01 lebih kecil dari R lebih kecil dari 0,05 M dan 0 lebih kecil dari Z lebih kecil dari 2 M. Lihat di 9.6 filamen saat ini 0,25 A sepanjang sumbu Z dalam arah AX. Nah, rumusnya langsung saja kita masukkan. B sama dengan mu 0 kali H sama dengan mu 0 I per VR kali A flux. Nah, ds sama dengan dr kali dz kali A flux. Nah, masukkan flux sama dengan integral batas atas bawahnya 2 sama 0 kali integral batas atas bawahnya 0,05 sama 0,01 dikali integralnya mu 0 I per 2 VR A flux dikali dr kali dz kali A flux sama dengan 2 mu 0 I per
2V. Ln 2V ln 0,05 dibagi 0,01. Nah, hasilnya itu 1,61 kali 10 min 6 Weber atau 1,61 mu Weber. Nah, selanjutnya masuk ke potensial vektor magnetik A. Pada mulanya, medan listrik E diperoleh dari konfigurasi muatan-muatan yang diketahui. Belakangan dikembangkan pengertian potensial V, di mana E kita lihat dapat diperoleh sebagai negatif dari gradiennya, yakni E sama dengan minus divergensi kali F. Persamaan Laplace kemudian memberikan cara memperoleh V. Dari pengetahuan, maksudnya ini, E sama dengan minus vektor divergensi. Persamaan Laplace kemudian memberikan cara memperoleh V dari pengetahuan besarnya potensial. Di perbatasan penghantar-penghantar. Demikian pula potensial vektor magnetik A yang didefinisikan sedemikian sehingga divergensi dikali A sama dengan B. Nah, perhatikan bahwa definisi A konsisten dengan divergensi kali B sama dengan 0, lalu divergensi kali A sama dengan 0. Nah, selanjutnya potensial vektor A dapat ditentukan dari arus-arus yang diketahui di dalam daerah yang ditinjau. Untuk ketiga macam konfigurasi arus yang baku yaitu sebagai berikut. Nah, untuk filamen Current-nya A sama dengan integral kontrol mu I kali DI per 4 VR. Untuk sheet current-nya A sama dengan integral S, batas bawah S-nya mu K kali DS per 4 VR. Volume current-nya A sama dengan integral V mu J kali dV per 4 VR. Nah, selanjutnya itu teorema Stokes. Teorema Stokes mengatakan bahwa integral komponen tangensial medan vektor F sepanjang C adalah sama dengan integral komponen normal dari curl melalui permukaan S. Nah, di mana rumusnya itu integral kontrol F kali DI sama dengan integral batas bawah S kali divergensi F kali ds. Kalau F Anda pilih menjadi potensial vektor magnetik A, teorema Stokes memberikan integral kontrol A kali DI sama dengan integral batas bawah S kali B kali ds sama dengan flux. Nah, langsung saja kita masuk ke soal pembahasan nih teman-teman. Kita ambil soal 9.27 ya teman-teman. Gunakan hukum Biot-Savart untuk menunjukkan bahwa H sama dengan setengah K kali setengah K X AN. Setengah K maksudnya setengah K dikali AN untuk suatu arus lembaran dengan kerapatan serba sama K. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Hukum Biot-Savart dan pertimbangan simetris menunjukkan H hanya mempunyai komponen X yang tak pula bergantung pada X dan Y. Kalau K sama dengan KAY, penerapan hukum Ampere pada kontur segi 4 1, 2, 3, 4, 1. Di samping kenyataan bahwa H antisimetris terhadap Z memberikan integral kontrol H kali DI sama dengan H kali 2A ditambah 0 ditambah H kali 2A ditambah 0 sama dengan K kali 2A atau H sama dengan K per 2. Jadi untuk setiap Z lebih besar dari 0 sama dengan H sama dengan K per 2 kali AX. Lebih umum lagi, untuk orientasi yang sembarang dari bidang arus tadi, H sama dengan setengah
K kali AN itu teman-teman. Nah, ini jadi pembahasannya teman-teman, penyelesaiannya. Nah, terima kasih telah melihat video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.